Halo, makasih masih bersama Bang Hikam di channel Alur Film. Pada cerita Drakon Polisi kali ini kita akan diperlihatkan Buhan yang sangat senang karena dia telah berhasil menghisap Vegito. Dia benar-benar sangat bangga atas pencapaiannya dan saat ini tidak ada orang yang bisa untuk mengalahkannya. Di sisi lain, Kaioshin sangat kecewa dengan apa yang telah terjadi. Dia benar-benar sudah putus asa karena tidak ada lagi harapan untuk menyelamatkan alam semesta. Bahkan dirinya sebagai seorang Kaioshin pun juga tidak bisa berbuat apa-apa. Namun di sini kakek tua merasakan sebuah keanehan pada Buhan karena setelah dia menghisap Vegito tidak ada sama sekali perubahan maupun peningkatan kekuatan pada dirinya. Dimana sebelumnya Buhan setiap kali menghisap seseorang maka dia akan melakukan perubahan yang fantastis akibat mendapatkan kekuatan dari orang tersebut. Namun kali ini berbeda daripada yang sebelumnya. Mereka benar-benar tidak tahu apa yang sedang direncanakan oleh Vegito karena dia adalah orang yang sangat misterius dan sering menunjukkan sebuah kejutan pada akhir suatu pertarungan. Di sisi lain, Buhan segera mengungkapkan rasa kegembiraannya itu dengan menghancurkan sebuah kota dengan begitu ganas. Yang terakhir kalinya di sini Buhan pun segera menembakkan tembakan laser meteor secara bertubi-tubi ke arah perumahan dan juga pemukiman yang sebelumnya pernah ditinggali oleh para manusia. Seketika semua tempat tersebut pun langsung hancur lebur tak bersisa oleh serangan yang dilancarkan oleh Majin Buu. Beruntungnya Buhan tidak mengingat tempat dari Mr. Satan dan juga Dende sebelumnya yang masih bersembunyi di tempat yang sama. Di sini Mr. Satan pun langsung mencekik Dende dan bertanya kepadanya kenapa dia sebagai seorang dewa bumi tidak ikut bertarung. Namun Dende mengatakan kalau dirinya bukanlah tipe petarung. Kalau dia memaksakan bertarung melawan Majin Buu maka dirinya bisa mati dan menjadi sate hijau. Hal itu pun membuat mereka pun juga tak bisa berbuat apa-apa saat ini. Tiba-tiba Majin Buu pun kembali ke tempat tersebut yang membuat Mr. Satan dan juga Dende harus kembali bersembunyi. Di sini Buhan yang sudah mengelilingi bumi, dia pun merasa kalau bumi adalah tempat yang cukup kecil dan dia harus segera menghancurkan planet ini. Namun di sini Buhan benar-benar sangat heran kenapa dia setelah menghisap Vegito dia tidak ada perubahan sama sekali seperti sebelumnya. Namun Majin Buu sama sekali tak peduli karena yang terpenting dia sudah menghisap Vegito. Di sini Majin Buu yang sudah menjadi iblis terkuat di alam semesta, dia berniat untuk mendatangi setiap planet yang berada di galaksi ini dan menghancurkan semuanya yang berada di tempat tersebut. Namun jauh di dalam tubuh Majin Buu sana terlihat kalau Vegito masih hidup dan dia terlihat telah berhasil selamat dari hisapan Majin Buu akibat pelindung yang telah ia buat. Ternyata di sini Vegito berniat untuk menyelamatkan Gohan dan juga yang lainnya karena dia berpikir kalau mereka masih hidup. Dan ternyata semua ini sedang dipantau oleh para Kaioshin yang ternyata bola kristal itu bisa memantau masuk ke dalam tubuh Majin Buu. Pada akhirnya kekhawatiran para Kaioshin terhadap Vegito pun telah hilang karena mereka sudah menyadari rencana yang saat ini sedang dilancarkan oleh Vegito kepada Buhan. Namun di sini keanehan terjadi ketika Vegito melepaskan pelindungnya. Tiba-tiba mereka pun terbelah menjadi dua dan terpisah kembali tanpa mereka sadari. Di sini Goku pun benar-benar sangat kebingungan karena seharusnya mereka bersatu selamanya setelah menggunakan anting Potara ini.
Namun di sini Vegeta pun malah menghancurkan anting Potara itu karena dia begitu sangat senang telah terpisah dari Goku dan dia sudah tak ingin lagi bergabung dengan Goku. Hal itu pun membuat Goku dan juga para Kaioshin menjadi sangat terkejut karena Vegeta telah melakukan hal itu, karena dengan anting Potara ini adalah cara satu-satunya untuk menyelamatkan alam semesta. Namun di sini Vegeta sama sekali tidak peduli akan hal itu. Dia lebih memilih kembali ke alam kematian daripada harus bergabung dengan Goku. Dan saat ini yang harus mereka lakukan adalah mencari keberadaan dari Gohan dan juga para Z-Factor lainnya untuk membuat Majin Buu kembali seperti sebelumnya. Nah, di sini mau tak mau Goku pun harus menuruti apa yang dikatakan oleh Vegeta, dan dia pun juga menghancurkan anting Potara itu, dan dia pun segera mengikuti Vegeta untuk mencari keberadaan para Z-Factor lainnya. Mereka pun segera menjelajahi tubuh Majin Buu dan mereka tak tahu di manakah letak mereka saat ini di dalam tubuh Majin Buu. Secara tiba-tiba Vegeta menginjak sebuah lendir yang mampu menghisap tubuhnya seperti sebuah pasir hisap. Bahkan Goku yang mencoba untuk menolong Vegeta juga ikut terhisap ke dalam lendir itu, dan pada akhirnya mereka pun harus terhisap ke dalam lendir itu seluruh tubuhnya, dan pada akhirnya mereka pun harus terjatuh di sebuah cairan asam yang tempatnya sangat luas seperti sebuah lautan. Dan saat ini mereka pun berada di dalam perut Majin Buu. Mereka pun melihat kalau di dalam perut Majin Buu ini banyak sekali makanan yang akan segera dicerna. Bahkan Goku dan juga Vegeta pun juga hampir dicerna di dalam cairan ini. Namun secara tiba-tiba terlihat kalau cairan ini pun mulai bergerak untuk menghancurkan semua makanan yang berada di tempat tersebut. Nah, di sini kengerian pun akhirnya baru dimulai. Di sini Goku dan juga Vegeta benar-benar sangat kebingungan dengan apa yang akan mereka lakukan selanjutnya. Apakah mereka akan mati di dalam perut Majin Buu? Belum saja menemukan cara untuk menghentikan semua ini, tiba-tiba mereka berdua sudah tercebur lagi ke cairan asam tersebut. Vegeta yang kesal, dia pun berniat untuk menembakkan Power Ball ke perut Majin Buu untuk menghancurkannya. Goku mencoba untuk menghentikan Vegeta karena jika sampai Vegeta melakukan hal tersebut akan membuat Majin Buu menyadari keberadaan mereka. Namun Vegeta tak peduli akan hal itu. Dia pun segera menembakkan Power Ball yang membuat Majin Buu menjadi sakit perut. Dan di sini Goku dan juga Vegeta hampir saja masuk ke dalam lubang dari serangan yang dilancarkan oleh Vegeta. Namun mereka segera terbang untuk menghindari kejadian tersebut. Mereka pun segera harus mencari keberadaan Gohan dan juga yang lainnya, dan tak boleh untuk membuang-buang waktu. Tiba-tiba mereka mendengar suara aneh, dan dari langit tiba-tiba keluar sebuah cairan yang hijau yang langsung menghancurkan makanan-makanan yang berada di tempat itu. Mereka pun mulai menyimpulkan kalau itu kemungkinan adalah cacing-cacing yang berniat untuk mencerna makanan yang masih belum bisa dicerna oleh perut Majin Buu. Karena semua makanan di tempat itu sudah habis, sekarang giliran dari Goku dan juga Vegeta yang akan diserang oleh cacing-cacing itu. Nah, tiba-tiba semua cacing-cacing itu pun langsung diladeni oleh Goku dan juga Vegeta untuk membuktikan siapakah bosnya di sini. Namun sayangnya Goku menerima serangan bertubi-tubi dari cacing-cacing itu yang membuatnya akhirnya tak bisa bergerak.
Secara tiba-tiba di tempat tersebut terjadi sebuah getaran yang luar biasa. Mereka pun berpikir apakah Majin Buu sudah menyadari keberadaan mereka di tempat ini. Namun ternyata yang muncul adalah seekor cacing besar Alaska yang bersiap untuk menghabisi mereka semua. Nah, di sini Goku pun juga tak bisa untuk berbuat apa-apa karena saat ini kondisinya sudah dilumpuhkan oleh cacing-cacing yang sebelumnya. Mereka terus menyengatnya dengan listrik untuk membuatnya tak bisa bergerak. Dimana cacing besar Alaska itu pun langsung menyerang Goku. Mau tak mau Goku pada akhirnya langsung mengeluarkan aura ki-nya yang membuat cacing itu langsung tepar. Seketika Majin Buu pun merasakan sakit yang luar biasa di perutnya. Namun tiba-tiba muncul cacing-cacing lain yang langsung memanggil ayahnya, dan ternyata mereka juga bisa berbicara. Tak lama muncullah cacing yang jauh lebih besar daripada cacing-cacing sebelumnya, yang kemungkinan besar itu adalah ayah dari cacing-cacing yang lainnya. Di sini Goku dan juga Vegeta yang sudah mengetahui kelemahan dari cacing itu, mereka pun tidak takut dan berniat untuk segera menghadapi para cacing tersebut. Hey bro, bagaimana kalau kita jadikan mereka semua sebagai sate belut saja? Wah, ide bagus itu. Di sini Vegeta pun mencoba untuk menembakkan tembakan laser ke arah cacing itu, namun ternyata cacing itu mampu memakan tembakan laser yang ditembakkan oleh Vegeta. Nah, para cacing-cacing yang kecil meminta kepada ayahnya untuk membunuh Goku dan juga Vegeta. Namun cacing itu malah memukul kedua anaknya itu, dan dia pun mengatakan kalau dia tak percaya dengan perkataan dari kedua anak itu. Di sini ayahnya tidak mempercayai kedua anaknya karena mereka sering sekali membuat onar di tempat ini, dan ternyata para cacing ini adalah spesies yang sangat baik. Dan di sini cacing itu pun meminta maaf kepada Goku kalau anaknya telah membuat onar. Di sini Goku pun segera bertanya kepada mereka tentang keberadaan Gohan saat ini. Ternyata salah satu cacing itu mengetahui tempat dari Gohan. Akibat keributan yang berada di dalam tubuh Majin Buu membuat Majin Buu di luar menjadi sakit perut, dan dia pun berniat untuk segera BAB. Dia pun segera mengubah salah satu tanah yang berada di tempat itu menjadi sebuah toilet, dan dia pun segera masuk untuk segera buang air besar. Mr. Satan dan juga Dende pun melihat hal itu. Mr. Satan berniat untuk segera memanfaatkan hal itu untuk mengalahkan Majin Buu. Namun baru saja mendengar mereka sudah pingsan akibat bau dari tai Majin Buu yang keluar dari dalam toilet itu. Tak lama Burhan pun keluar dari dalam WC karena dia telah selesai BAB. Dia pun segera naik ke atas sebuah tebing dan langsung menyuarakan kalau dirinya adalah orang terkuat di alam semesta karena telah mengalahkan semua Z-Factor. Di sisi lain, Goku dan juga Vegeta telah sampai di kepala Majin Buu, namun mereka menemukan dua jalan, dan pada akhirnya mereka pun memutuskan untuk memisahkan diri dan menelusuri jalan masing-masing. Tiba-tiba Goku dan juga Vegeta menemukan keberadaan dari Gohan dan juga para bocah di tempat itu yang membuat mereka percaya kalau itu adalah mereka. Namun secara tiba-tiba di sini para bocah langsung melakukan fusion dan berubah menjadi Gotenks. Hal itu pun membuat Vegeta menjadi sangat terkejut dengan apa yang akan mereka lakukan. Di sisi lain kakek tua pun menyadari kalau itu bukanlah Gohan dan juga para bocah, melainkan mereka adalah kabut halusinasi dari pikiran Majin Buu itu sendiri, karena Goku dan juga Vegeta saat ini berada di dalam otak Majin Buu, di mana para halusinasi itu berniat untuk menipu Goku dan juga Vegeta. Tiba-tiba di sini Gohan palsu pun mulai menyerang Goku. Goku pun sangat terkejut dengan apa yang telah dilakukan oleh Gohan. Di sisi lain Vegeta pun juga sangatlah terkejut dengan apa yang dilakukan oleh para bocah kepadanya. Ditambah lagi dengan kemunculan Piccolo palsu. Di sisi lain, Goku masih melakukan jual beli pukulan dengan Gohan palsu. Dia sangat terkejut karena Gohan palsu ini juga memiliki kekuatan yang sama sekali tak berbeda dengan Gohan yang asli. Pada akhirnya Goku pun memutuskan untuk berubah menjadi Super Saiyan dan meladeni Gohan palsu. Dengan kekuatan Super Saiyan, pada akhirnya Goku berhasil mengalahkan Gohan palsu dan membuat tubuhnya menjadi menghilang.
Di sisi lain, Majin Buu yang telah selesai BAB, dia pun sepertinya merasa kelaparan dan segera pergi untuk mencari makanan sebelum menghancurkan bumi. Dende dan juga Mister Satan pun juga segera menyusul Majin Buu untuk segera menghentikannya sebelum dia menghancurkan bumi. Di sisi lain, Vegeta masih bertarung melawan Piccolo palsu dan juga Goten palsu. Namun karena kekuatan salah satu di antara mereka jauh di atasnya, membuat Vegeta kesulitan dan dia pun segera memanfaatkan kondisi untuk membuat Piccolo dan juga Goten saling menyerang satu sama lain. Walaupun telah terkena serangan masing-masing, di sini Goten dan juga Piccolo palsu masih mampu bangkit kembali yang membuat Vegeta benar-benar kesulitan menghadapi mereka. Di sisi lain, Goku dan juga Gohan palsu masih melakukan adu Kamehameha yang membuat ledakan dari mereka berdua sampai ke tempat Vegeta. Pada akhirnya, Goku dan juga Vegeta pun kembali dipertemukan di tempat yang sama, di mana mereka harus segera mengalahkan Gohan dan juga yang lainnya yang palsu ini dengan secepat mungkin. Namun sepertinya mereka semua benar-benar sangat sulit dikalahkan karena setiap mereka mau hilang, mereka kembali muncul. Tiba-tiba Goku dan juga Vegeta dibuat sangat terkejut karena saat ini mereka bertiga berniat untuk mengeluarkan jurus andalan masing-masing untuk menghabisi mereka berdua. Kali ini Goku dan juga Vegeta benar-benar sudah sangat terpojok. Di sisi lain, Majin Buu pun juga akhirnya telah sampai di toko kue. Terlihat kalau dia sangat senang melihat makanan yang sangat enak ini. Ternyata semua ilusi yang berada di dalam tubuh Majin Buu pun berubah menjadi kue-kue yang telah dilihat oleh Majin Buu sebelumnya. Hal itu pun membuat Goku dan juga Vegeta sangat terkejut. Apakah mereka sudah di-prank? Kakek tua yang memantau dari tadi, dia pun segera menyimpulkan kalau kemungkinan besar itu terjadi karena Majin Buu telah melihat kue yang membuat pikirannya hanyalah makanan. Hal itu membuat Goku menjadi beruntung karena mereka tidak jadi dihajar oleh para ilusi itu. Kakek tua pun segera berteriak kepada mereka untuk segera melanjutkan rencananya. Saat ini kita akan diperlihatkan kalau Majin Buu masih menikmati semua kue yang berada di toko tersebut dan disaksikan oleh Dende dan juga Mister Satan. Kita cek lagi kondisi dari Goku dan juga yang lainnya yang sepertinya saat ini mereka telah berhasil menemukan keberadaan dari Piccolo yang terbungkus daging. Bukan hanya Piccolo, ternyata mereka juga telah berhasil menemukan keberadaan dari para Z-Fighter lainnya. Hal itu pun membuat mereka menjadi sangat senang karena mungkin mereka bisa menyelamatkan Gohan dan juga yang lainnya dan membuat Majin Buu menjadi lemah seperti sebelumnya. Dan alur cerita Dragon Ball Z part kali ini pun bersambung di sini. Bagaimanakah kelanjutan dari alur cerita Dragon Ball Z part kali ini? Tonton saja kelanjutan ceritanya di channel Alur Film, channelnya anime masa kini.